Kisah hanya sang kakak Abe yang kembali ke rumah mempunyai penggalan cerita yang memilukan. Bagaimana tidak, di usia yang masih 7 tahun, Abe harus berjalan dan menaiki angkutan umum sendirian untuk bisa sampai di rumahnya dan mengabarkan sang ibu jika AS, adiknya, masih bersama Haha di pusat perbelanjaan yang kala itu meminta untuk dijemput. Lalu bagaimana? Kisah perjalanan mulai dari keluar rumah hingga pada akhirnya sang kakak kembali ke rumah tanpa dengan adiknya. Kami bersama orang tua AS kembali menelusuri lokasi perjalanan Abe. Dan inilah jalur-jalur yang dilalui oleh ketiganya. Iya, ya kata anak saya dari rumah lewatnya jalan sini. Bareng berarti 3 orang ya? Bareng 3 orang. Anak saya pertama sama yang kedua. Setelah dari jalan sini ke jalan lurung sana itu. Sama pelaku ya? Sama pelakunya. Terus kemana nih Pak? Nah ini terus ke sini nih. Oh ke sini. Terus sekitaran masjid situ tuh. Nah terus anak saya tanyakan dari sini kemana nih beloknya. Nah kata anak saya beloknya ke kiri. Kiri ini Pak? Ke kiri sini. Kiri ya Pak? Iya. Kiri ini kemana Pak? Ke kiri ini dia mau niatnya mau ke warung katanya kan, minta anterin ke warung. Akhirnya sudah ditunjukkan ke warung, ya memang nyatanya ke warung sih. Nah, dari warung sini nih ada nih warung. Jadi pemberhentian pertama di warung ya? Warung, minta antar ke warung. Setelah dari sini belok ke anak Ke kiri? ke kanan. Oh ke kanan sini? Wah ini udah mulai rame kan? Udah mulai rame di sini. Iya. Ya cuman walaupun udah mulai rame, banyak orang yang udah nggak kenal kan sama anak-anak saya. Betul. Terus ini kemana? Kesini mau ke depan tuh lampu merah. Lampu merah ya maksudnya lampu merah itu langsung naik angkot kata anak saya menuju angkot. Lampu merah sana di ujung. Iya. Nah, dari sini naik angkot dia. Nah itu sempat masuk. Nah kalau dia ke wartegnya iya. Kalau ke wartegnya iya dia ngelewatin tangga penyeberangan itu. Ramayana dulu baru ke warteg. Ke Ramayana dulu, masuk ke Ramayana, dia tuh cepet naik ke atas. Saya tanyain sama anak saya, beli apa di Ramayana? Ya nggak beli apa-apa Pak, malah nanya doang, nanya harga terus pergi. Ngomongnya gitu, tuh keluar lagi. Baru Setelah itu ke warteg. ke warteg, tapi melewati ini nih apa penyeberangan tangga. Mana Bapak cerita nggak jalannya tuh? Saya bilang, Bang berhentiin di angkotnya itu di mana? Berhentinya di sini Pak, di Ramayana ini. Jadi angkotnya berhenti di sini. Berhentinya pas di sini. Terus masuk ke sini. Setelah sini masuk ke Ramayana. Lama di Ramayana Pak? Di Ramayana nggak lama, cuman dia tuh hanya masuk doang. Pengakuan anak sayanya ya. Saya tanya sama anak saya. Masuk naik tangga lift, setelah naik turun lagi, baru ke arah warteg itu tuh, warteg Barokah. Oh langsung ke sana? Iya, tapi mana? lewat jalan ini nih, lewat jalan penyeberangan tangga. Oh iya kita ke sana ya Pak yuk. Iya, boleh. Kami pun terus menelusuri jalur yang dilalui oleh Haha yang ketika itu membawa AS dan Abe. Kisah ketiganya tak berhenti sampai di sini. Kami mendapatkan kisah lainnya. Sang kakak Abe pun menceritakan kepada orang tuanya bahwa ketiganya sempat singgah di warung makan. Dan di tempat inilah Abe berpisah dengan sang adik. Makan, sempat makan anak saya, cuman si penculiknya nggak makan dia. Oh dia nggak makan? Nggak makan. Berarti ini titik kelima ya? Kelima. Permisi mbaknya. Mbak, kemarin itu kan yang saya tanyain anak saya hilang itu ya. Bener kan dia makan ke sini kan? Dia kesini makan doang. Iya, maksudnya kita Iya, cuma nanyain doang, ya nanya detail. Setelah makan itu anak saya yang bujang yang pertama bilangnya Yang Bian ya? yang Bian. Ya. Disuruh pulang naik angkot warna merah seperti itu tuh. Nah naiknya di mana? Naiknya di situ. Ini pelaku bawa Bian ceritanya gimana Pak? Nah, si Bian sama Fitri dibawa, ya kan? Kata Bang Bian tuh anak saya, naik angkotnya di mana Bang? Kata saya kan, di sini Pak. Naik Di angkotnya di sini, daerah Oke, sini. anggap aja lah angkotnya inilah ya. ini. Terus? Nah, barang itu, Ade Empit itu udah sempet naik, ikut abang ya naik angkot. Ya barang itu ada empitnya ditarik lagi, nggak boleh ikut abang, biar abang aja yang nyusul mamahnya gitu. Pulang, Akhirnya Bian itu ya dititipin sama mamang angkot.
disuruh diturunin di Matahari Lama. Oh gitu. Nah, Anak. kan ini angkot jalan nih Pak. Terus waktu itu Bian sempat ngeliat nggak? Kan adiknya, siapa Empit sama pelaku kan ada di sini. Nah itu sempat saya Jalan tanyakan kemana? juga, Bang, kata saya, pas abang naik angkot nih, ngelihat nggak adik Empit itu ya masih di sini apa langsung nyebrang ke sana, saya Atau gitu. kemana gitu Atau ya? kemana? Jawabannya apa Pak? Pas abang lihat sih dari angkot, dari pintu belakang angkot itu ya kacanya katanya. Naik tangga lagi Pak ke sini. Oh naik tangga sini lagi. Naik tangga. Empitnya sama Iya. pelaku ya? Ya si Om itu kan ngomong gini, bilang Om nunggunya di seberang sana ya, gitu bilang mamahnya. Kalau emang mau nyusul ke situ, akhirnya naik tangga nih, nunggu di situ lagi nyebrang ke situ. Pak waktu kan Empit digandeng nih Pak, itu gimana? Sempet nangis atau gimana? Nggak nangis, pas Gimana? dia naik angkot, ditarik lagi turun, dia nggak nangis, cuman gimana gitu merengut anak saya tuh. Soalnya dia mah kalau nggak diboleh tuh nggak langsung nangis, merengut aja dulu. Ngajak jalannya gimana Pak? Cepet-cepet juga kayak tadi? Kayak awal atau gimana? Iya, Dari Bian. Gerak-geriknya ya, si Bian cuman cerita begitu doang sih. Pas lagi dia naik angkot ngelihat si omnya naik tangga ini lagi nunggu di sana, udah. Gerak-gerik jalan mah dia nggak cerita. Dari data yang dimiliki, Aris Merdeka Sirait menyebutkan bahwa sedikitnya ada kenaikan sekitar 52% kasus penculikan anak yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2022. Dari catatannya, terdapat sejumlah motif yang mendasari. Berdasarkan data ya, artinya yang terlaporkan di Komnas Perlindungan Anak di tahun 2021 itu kami menerima ada 11 kasus penculikan anak untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, meningkat itu di akhir Desember 2022 itu kami menerima laporan langsung itu ada 21 kasus. Itu berarti ada 52% hampir penculikan terhadap anak itu terjadi di wilayah terbatas yang dilaporkan di Komnas Perlindungan Anak. 52% ini cukup tinggi sekali angkanya loh Bang. Iya, yang dominan yang mana? Yang paling banyak persentasenya? Presentasinya seperti tebusan, eksploitasi ekonomi, Oke. ya, adopsi ilegal dan sebagainya. Nah, yang tahun ini kita belum mendapat laporan kecurigaan masyarakat, laporan masyarakat tentang penyuluhan organ tubuh. Tapi itu dimungkinkan. Maka saya waspada terhadap kasus yang dilaporkan tadi malam ke Komnas Perlindungan Anak yang terjadi di Cilegon. Ada beberapa fakta yang berhasil kami kumpulkan di lapangan. Komnas Perlindungan Anak menyebutkan bahwa tren kasus penculikan anak tahun 2021 hingga 2022 ini meningkat signifikan hingga 52%. Bahkan fakta yang kami temukan di lapangan, kasus penculikan di wilayah Cilegon dan di Jakarta, ini pelaku memiliki hubungan kedekatan. Melihat ini tentu pengawasan internal dari pihak keluarga harus menjadi concern bersama untuk mencegah terjadinya kasus penculikan terhadap anak. Saksikan terus fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di